Kita sampai di surat Al-Baqarah ayat 226. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati asyhuri fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Jadi bagi orang yang mengiklak istrinya, kita sekarang bicara iklak dulu. Apa itu iklak? Hilang gatin aku aneh. Gak ada suaranya, Gus. Jadi kalau kita lihat secara bahasa itu, ilah itu merupakan bentuk masdar dari ala yu'li yang berarti sumpah. Yang berarti sumpah. Kemudian secara historis itu dia hampir sama dengan zihar. Karena ilah itu merupakan bagian dari talak yang berlaku sejak zaman jahiliyah. Nah, secara terminologis, ilah adalah sumpah seorang suami yang memiliki hak talak untuk tidak menggauli istrinya. Jadi dia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, tidak nyampuri istrinya, baik dalam tempo tak terbatas maupun dalam tempo 4 bulan. Dan ya mungkin yang tahu sebabnya itu hanya suaminya sendiri. Karena itu ada syarat dan rukun yang dipenuhi, ilah itu akan dianggap ilah beneran. Yang pertama adalah al-halif atau orang yang bersumpah itu. Kemudian al-mahluf bihi, apa yang dijadikan sumpah, misalnya asma Allah gitu ya. Kemudian al-mahluf alaih, atau objek yang disumpahi. Nah, atau objeknya yaitu apa? Jima misalnya. Saya nggak akan jima. Nah, itu jadi kayak ya maf'ulnya itu ya. Kemudian mudah atau tempo waktunya.
mudah atau tempo waktunya. Jadi seperti ungkapan talak, ungkapan ilak juga ada yang sharih atau jelas, jahar ya, nyata gitu. Tapi ada yang juga kinayah atau kayak sindiran gitu. Jadi ilak itu sama dengan kayak talak. Talak itu sama ya. Kalau talak itu meskipun diungkapkan dengan sindiran itu tetap akan berlaku talak. Kamu kayak punggung ibuku. Kamu tak pulangkan ke rumah ibumu. Dan seterusnya. Itu akan tetap dianggap talak. Sama dengan aku talak, aku cerai kamu. Sehingga seperti ungkapan talak itu ada yang bentuk sharih atau yang jelas memang kalimatnya ditujukan ke situ. Ada yang bentuk kinayah. Kinayah itu sindiran. Dengan memakai bahasa simbol. Ya. Kalau sudah menyimpulkan istrinya seperti punggung ibunya, berarti dia sedang mentalak. Karena tidak boleh kan menggauli ibunya. Nah, kalimat sharih misalnya, demi Allah saya tidak akan menjimakmu selama 5 bulan. Sementara ilak yang misalnya dengan kalimat kinayah atau sindiran, demi Allah saya tidak akan menyentuhmu selama menyentuh kan. Nah, kalau jima kan tadi langsung, ini menyentuh selama 1 tahun. Namun lain kaumnya harus disertai niatnya. Nah, sebelum Islam datang, orang-orang Arab itu sering menggunakan ilak sebagai tujuan justru untuk menyakiti istri. Jadi karena sakit hati mungkin entah karena apa, ilak itu diubah dan digunakan untuk menyakiti istri. Caranya dengan bersumpah tidak akan mendekati istri dalam waktu 1 tahun atau lebih gitu ya. Nah, setelah Islam datang, ilak diubah dan diposisikan sebagai sumpah. Tetap ada, tapi sumpah. Dan itu dengan tempo waktu selama 4 bulan. Ya, maksimal 4 bulan. Jika seorang suami kembali lagi kepada istrinya sebelum tempo 4 bulan, maka ini disebutkan fa'in fa'u, jika dia kembali, itu sebelum 4 bulan tadi, maka ia dianggap pelanggar sumpah. Dan ia wajib membayar kafarat atau denda sumpah. Sama disamakan dengan kafarat atau denda sumpah. Karena dia tidak dianggap talak ya, tidak dianggap talak. Ini kan kayak talak yang berperiode gitu. Jadi kayak pisah ranjang gitu ya. Kalau dulu sebelum Islam datang, itu ilak itu bisa selama setahun lebih dan sebagainya. Dan tujuannya untuk menyakiti istri. Dan ketika Islam datang, ilak itu hanya diperbolehkan 4 bulan. Mungkin ada suami istri yang ingin break lah, istirahat dari hubungan, tapi tetap satu rumah biasa dan hanya tidak menggauli. Kalau dia sudah diniatkan dengan sumpah atas nama Allah, dia akan bersumpah, aku ilak kamu selama 4 bulan misalnya. Lalu itu harus dilaksanakan selama 4 bulan karena sudah sumpah sama Allah. Tapi jika seorang suami sebelum 4 bulan ingin kembali kepada istrinya, maka dia dianggap melanggar sumpah dan wajib membayar kafarat ya, atau denda sumpah selama sumpahnya menggunakan nama atau sifat-sifat Allah. Kalau menggunakan nama lain ya enggak dianggap sumpah. Karena sumpah dalam Islam itu hanya jika dianggap dengan menggunakan nama. Jadi ini yang dari penjelasan surat Al-Baqarah ayat 226. Karena itu siapa saja yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam tempo kurang dari 4 bulan, maka sumpah itu tidak dianggap sumpah ilak. Sumpah ilak itu hanya jika ketentuannya adalah ini tadi arba'at asyhur. Nah itu ya, karena itu menurut jumhur ulama, para pendapat ulama juga, hukum ilaf adalah haram. Haram ya.
karena menyengsarakan istri dan membiarkan kewajiban suami. Jadi hukum ilah itu haram, tapi kalau sudah terlaksana itu harus dilaksanakan gitu loh. Karena hukum ilah itu pasalnya dengan ilah, suami tidak menceraikan dan tidak mencampuri, itu kan gantung gitu. Dia tidak mencampuri istrinya, tapi juga tidak menceraikan. Padahal syariat sendiri telah mengajari rujuk dan cerai dengan cara yang patut. Setelah itu boleh rujuk dengan cara yang ma'ruf dan menceraikan dengan cara yang baik pula. Nanti ada di ayat 229 akan kita pelajari tentang itu. Jadi dia dianggap ilah tadi itu kalau itu tadi. Kalau dia sudah keceplosan itu ya dia tetap harus melaksanakan, tapi itu sebenarnya itu haram itu ya, tidak boleh. Kalau diniatkan sejak awal dosa sampean itu. Dosa. Jadi secara bahasa itu sumpah. Itu merupakan talak pada zaman jahiliyah, lantas syariat merubah dan mengkhususkan hukum ilah itu melalui ayat itu tadi. Nah, secara syariat ilah adalah sumpah seorang suami untuk menghalangi dirinya dari menjima istrinya secara mutlak. Dalam tempo 4 bulan itu. Hukumnya adalah haram. Sekali lagi hukumnya adalah haram. Ya, hukumnya adalah haram. Haram menyakiti istri. Nah, berdasarkan di sana penetapan ilah atau pembatasan tempo waktunya dalam syariat Islam lebih kepada upaya mengangkat hak-hak perempuan, bukan kebolehannya. Bukan kok kemudian tadi itu ada 4 bulan itu lalu boleh gitu, enggak. Itu kalau memang itu kamu lakukan, maka itu ada konsekuensinya tadi. Kalau ternyata benar-benar kamu lakukan itu, kamu harus membayar diat dan sebagainya tadi itu. Ya. Jadi lebih jelasnya itu kalau dalam menurut kenapa? Sebab perempuan itu kerap dibiarkan suaminya dalam waktu tertentu, kemudian temponya dibatasi. Jadi kalau sampai lebih dari 4 bulan, nah gitu kan, tadi kamu sudah masuk jahiliyah dan itu makanya ada konsep di dalam Islam itu ada sighot taklid, ya, sighot taklid atau sighot taklak. Itu kenapa? Bulan berturut-turut menterlantarkan istri yang mungkin jelaskan jika seorang suami bersumpah ilah untuk tidak menggauli istrinya secara mutlak atau 4 bulan, maka ketentuannya berlaku ini. Dalam tempo waktu 4 bulan, si suami diberi kesempatan apakah akan kembali pada istrinya atau membayar kafarat atau mentalak istrinya, gitu loh maksudnya. Jadi iya, maka Islam itu karena itu haram, maka kalau sudah kadung terlanjur ngomong demi Allah dan sebagainya, maka ada pilihan itu. Dia kembali kepada istrinya untuk menggaulinya, ya, atau membayar kafarat karena dia harus membuang sumpahnya kan, gitu loh. Atau kalau kayak gitu mentalak istrinya, gitu loh, karena itu haram. Gitu loh. Jadi nggak kok dilanjutkan. Jadi karena itu hukumnya haram, tapi dia sudah kadung terlanjur sumpah, maka dia harus kembali kepada istrinya dan membayar kafarat karena dia telah sumpah, atau dia kemudian mentalak istrinya aja kalau memang nggak mau kembali, gitu loh. Karena itu haram, ilah itu hak. Jadi kayak cerai gantung gitu, dia mau lanjut atau enggak itu. Kedua, demikian pula jika setelah 4 bulan perkara itu tidak kunjung selesai, lalu diadukan kepada pengadilan misalnya, maka hakim boleh memutuskan 2 perkara. Pertama, suami dituntut untuk menarik sumpah dan kembali pada istrinya, disertai bayar kafarat tadi. Kedua, hakim menuntutnya untuk menceraikan istrinya. Ya, hanya saja jika suami masih bersikukuh terhadap sumpahnya, maka hakim bisa menjadikan putusan talak 1. Langsung. Jadi kalau misalnya dia nggak mau makan, karena itu sama dengan mentalak, gitu ya.
Talak satu dengan tujuan menghilangkan kemudaratan pada istrinya. Istrinya kan digantung tuh. Nah, maka itu kalau dalam hakim boleh ya. Nah, sedangkan dalam bentuk kafarat atau denda ilak yang dapat dipilih suami adalah dengan kafarat sumpah. Nah, kafarat sumpah sudah ada itu dalam Islam ketentuannya, yakni memberikan makan kepada 10 orang miskin, memberi pakaian kepada mereka, memerdekakan budak dan berpuasa selama 3 hari. Itu kalau kafarat sumpah ini sudah ada dalam Quran bahkan itu. Ya, dalam Quran kafarat sumpah itu jelas, yakni pertama memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian kepada mereka, memerdekakan budak dan atau berpuasa selama 3 ya. Atau itu ya, kafarat ini bersifat pilihan sehingga boleh dipilih salah satu, mau memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin, memerdekakan seorang budak atau berpuasa selama 3 hari. Itu kalau sudah kadung sumpah. Tapi sampean yang belum bersumpah ilak, jangan melakukan sumpah. Kenapa? Karena itu haram. Tapi kalau sudah ngomong jeleng, maka itu tadi, dia dianggap ilak kalau 4 bulan. Kalau ternyata sebelum itu halian, ya berarti dia dianggap melanggar sumpah dan harus bayar. Tapi kalau dia tidak mau menuntut, mencabut ilaknya, maka dia harus menceraikan. Supaya tidak terkena denda. Jelas nih? Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan, monggo. Jelas dong ya? Jadi itu hukum tentang talak. Tentang ilak maksud saya. Ilak, maaf. Silakan. Gus. Ya. Untuk ilak sendiri berarti masih memberikan nafkah ini ya Gus ya, kayak uang belanja atau makan. Gimana suaranya nggak jelas? Kalau ilak sendiri itu hanya tidak memberikan nafkah ini ya, atau menggauli itu aja atau semuanya, karena masih satu dalam rumah ya. Terus yang kedua, pernah saya dengar hadis Nabi yang menyatakan bahwasanya pernah Rasulullah tidak menggauli atau tidak mengunjungi istri-istrinya selama 1 bulan. Apakah itu juga termasuk ilak? Ya, yang pertama, jadi ilak ini biasanya itu tadi sangat merugikan istri dengan cara selain tidak mencampuri, kadang ya tidak peduli. Nah itu yang kemudian dia tidak menafkahi, tapi ada juga yang dia menafkahi secara lahir. Tapi dia secara batin dia yang nggak ngomong, yang nggak komunikasi, yang nggak menggauli, ini tetap dianggap ilak. Ya. Lalu yang kedua, ketika Nabi dulu itu bukan dalam bentuk ilak, tapi adalah menunggu wahyu Allah. Menunggu wahyu Allah. Misalnya kayak ketika Aisyah dan Hafsah ya, itu ya dalam tanda kutip pulang ke rumah Abu Bakar maupun Umar. Kemudian Rasulullah membiarkan untuk tidak menjemput atau menggauli dan lain sebagainya. Itu dalam konteks hukuman karena mujadalahnya itu, karena pembantahannya itu, sehingga tidak dalam konteks ilak, dan tidak disertai juga dengan sumpah. Yang kedua, di masa Rasulullah juga Rasulullah memberi penegasan itu dalam konteks hukum ya, selain itu menunggu wahyu tadi sampai diapakan. Maka ada dalam beberapa kejadian di surat An-Nisa juga itu yang mengarah ke sana. Tapi Rasulullah tidak sampai 4 bulan, juga tidak sampai, hanya dalam konteks menunggu bagaimana keputusan atau wahyu Allah. Ya. Dan juga tidak dalam sumpah seperti itu. Memang ilak itu hanya ada pada masa zaman jahiliyah yang kemudian diluruskan Islam tadi. Oke. Ada lagi? Silakan.
Monggo. Kita bicara tentang ilah atau tentang sumpah untuk tidak menggauli istri dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini hal-hal yang sifatnya tradisi loh, sifatnya kebiasaan di zaman itu dan kemudian diluruskan oleh Islam. Nah, ini kan berarti Islam juga merubah tradisi gitu, ya kan? Islam berarti juga merubah tradisi. Karena itu ya betapa Islam itu benar-benar membongkar dan memberikan penjelasan secara utuh bagaimana seharusnya hidup, masuk dalam hal pernikahan dan lain sebagainya. Ya. Ada lagi? Izin Gus. Siap, izin Gus. Izin. Iya silakan. Nah, ayo, ayo. Ini ada di tetangga saya, dia ikut cerai tapi belum mendapatkan petok, lalu dia nikah lagi. Ini gimana, Gus? Petok apa? Jual beli tanah kok petok ini? Petok apa ini? Dari KUA? KUA, maksudnya Dari dari pengadilan, KUA. bukan KUA ya, dari pengadilan. Jadi sebenarnya gini ya, di dalam Islam itu hukum yang diakui itu ya apa yang diucapkan di dalam Al-Quran itu, yang disampaikan Al-Quran itu begitu, dan juga dalam hadis ya. Begitu Anda mentalak, selek talak, jatuh talak ini satu gitu ya. Maka bagi yang perempuan tergantung iddah toh. Apakah iddah dia iddah melahirkan, iddah ditinggal orang mati, atau iddah orang biasa kan? Beda-beda, ada 4 bulan 10 hari, ada 3 kali suci dan seterusnya. Bagi yang perempuan, tapi bagi yang laki-laki nggak punya masa iddah tuh. Nah, selama masa iddah itu sebenarnya kalau yang laki-laki memang tidak harus nunggu masa iddah. Dia cerai ya kawin aja gitu. Kalau mau kawin kan kawin aja gitu. Tetapi sekarang kan kita ada hukum positif Indonesia yang mengacu pada kompilasi hukum Islam atau KHI dan Undang-Undang Pernikahan nomor 1 tahun 74 ya. Nah, di Undang-Undang Pernikahan nomor 1 tahun 74 dan kompilasi hukum Islam itu mengatur tuh tata cara kalau belum dapat petok atau dapat putusan pengadilan yang ingkrah, maka dia tidak boleh nikah. Tapi ketidakbolehannya ini sebenarnya pada ketidakbolehan secara administratif. Secara administratif. Kalau secara hukum agama yang laki ya bolehlah. Atau misalnya setelah masa iddah yang perempuan, baik yang salah satu quru ya toh, maupun yang 14 asyuri wa asyra, yang 4 bulan 10 hari, tapi ternyata petoknya belum turun, dia sebenarnya sudah boleh nikah loh, secara agama. Cuma secara negara tidak tercatat, gitu aja. Baik tetangganya Mas Siswanto maupun tetangga siapa saja, sama aja. Nggak penting itu apakah tetangga atau nggak tetangga, itu podo wae. Ya, terima kasih Gus. Izin Gus. Ya. Kalau kita sering terjadi perbedaan pendapat dengan istri misalkan Gus, kemudian kita ndak ngomong sampai 3 hari barangkali seperti itu, apakah itu termasuk ilah Gus? Enggak ya, jadi ilah itu hanya dibatasi sampai memang dia diniatkan dengan sungguh-sungguh dan memang disertai sumpah, disertai demi Allah gitu. Saya rasa Pak Jo nggak akan seperti itu ya. Kalau pas berantem paling banter ya satunya tidur di mobil, satunya tidur di masjid, di dapur gitu biasanya. Jadi paling gitu aja. Jadi nggak sampai sumpah-sumpah, enggak lah. Terus kalau begitu kan biasanya dua-duanya saling suka senyum. Nanti senyum-senyum lagi yang nggak kuat, jangankan 3 hari. Paling 2 hari aja udah nggak kuat itu. Kalau lihat sok romantisnya itu nggak kuat itu. Jadi intinya ilah itu adalah yang diniatkan dengan sungguh-sungguh, dengan periode waktu tertentu. Makanya tadi itu
ilah itu ada mahluf, ya, ada yang mahluf bih, kemudian mahluf alaih, dan mudah tadi, ya. Nah, ini ada hakim di depan saya ini, hakim agama ini. Jadi ada periodenya itu kan ditentukan. Kemudian ada asma Allah yang dipakai ini, kemudian ada objeknya apa? Saya tidak menjimat itu tadi. Nah, makhluf ini orang yang apa? Yang yang diilahnya itu. Nah, kalau itu terpenuhi baru itu dikatakan ilah. Tapi kalau enggak ya enggak. Ya. Kalau hanya sekedar tukaran terus ini biasa. Tapi ingat ada hukum lain loh ya. Bahwa kalau orang beriman itu tidak tegur sapa lebih dari 3 hari, itu nanti bisa kena hukum, wah, masuk sifat-sifat orang-orang kafir itu ya. Bahaya itu. Kayaknya kalau sudah tidak tegur sapa selama 3 hari, nang senggol-senggolano. Gitu kan? Silakan, ada pertanyaan lagi? Moga. Bu Syria mau bertanya? Mboten Gus. Mirengaken mawon. Silakan, ada lagi, ya enggak? Memang. Oh, nggih. Oke, silakan. Kalau misalnya kita itu sudah berusaha untuk memperbaiki, artinya sudah gegerannya itu loh Gus, sudah kita sudah minta maaf dan sebagainya, tapi dia tetap mendiamkan, itu kita harus berbuat apa ya Gus ya? Anda harus berbuat apa-apa. Zaman senyum-senyum, makan aja yang banyak, bukan yang banyak ya, makan aja buat senyum seolah-olah tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena kewajiban sampean untuk meminta maaf sudah selesai. Kalau dia masih becungi, masih cemberut, itu urusan dia dengan hatinya. Nah itu sudah. Anggap dia tidak apa-apa, sampean tetap jalan. Kalau seorang istri ya tetap melayani, tetap baik, itu aja. Kadang memang suami ada yang suka cemberutnya lama, itu ada. Tipikal orang yang begitu ya ada. Ya sudah, enggak apa-apa, disenyumin aja. Toh kalau sebuah batu yang keras tetap akan luluh dengan tetesan air sekecil apapun. Jadi tunjukkan kasih sayang, tunjukkan ketaatan, tetap menjalankan aktivitas sehari-hari dengan biasa, ibadah dengan biasa supaya tidak makan hati. Dijamin lebih lama, enggak apa-apa, dianggap aja penghapus dosa. Oke? Kalau itu terhadap adik, tapi beban Gus kalau ya, itu terhadap hidup ini memang penuh beban, jadi terhadap adik dan sebagainya sama Bu, saya juga mengalami lah. Tapi artinya yang kita pahami bersama itu benar-benar harus ini, sabar itu memang termasuk di dalam memperbaiki hubungan. Jadi kalau tidak disapa, kita sudah nyapa, enggak mau nyapa ya sudah, enggak apa-apa. Jalan aja, fa'arid anhum. Terima kasih, matur nuwun. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup sampai di sini. Ada, Gus. Iya, cepet no dari tadi kok ada gandol terakhir apa? Mengilah ini mana? Di sini nggak ada ilah, ini bahasa apa ini? Loh, wa in tu'lu itu namanya ilah itu dari kata itu aja. Jadi itu loh. Jadi kalimatnya jelas, yang 226 toh kita bicaranya itu. Jadi kalau di situ disebut lilladzina yu'luna. Yu'luna itu dari kata ilah itu. Jadi tadi makanya saya sebut tadi itu. Jadi yu'luna gimana? Yang ilah itu bersumpah itu kan? Iya, makanya tadi itu saya sebut, coba didengerin penjelasan saya.
secara bahasa ilak merupakan bentuk masdar dari kata ala yu'li. Nah, di situ kan yu'lu yang berarti sumpah. Nah, ya, sumpah. Jadi dalam bahasa dulu ilak atau yu'lu ala ini adalah bagian dari talak di masa zaman jahiliyah. Makanya ilak diartikan sebagai sumpah seorang suami yang memiliki hak talak untuk tidak menggauli istrinya, baik dalam tempo tak terbatas selamanya maupun dalam tempo 4 bulan tadi. Makanya ada rukunnya itu, dia dianggap ilak kalau ada al-halif. Al-halif itu orang yang bersumpah, gitu kan? Yang laki-lakinya itu. Lalu ada mahluf bihi, apa yang dia itu adalah objek sumpah, yaitu menjimak istrinya itu. Lalu ada muddah itu tempo waktunya. Nah, kalau sudah masuk itu berarti dia masuk dianggap ilak. Jadi kalau Pak Lektul tanya, mana kalimat ilak itu? Lilladzina yu'luna. Yu'lu itu dari kata ilak itu dari kata ala yu'li, masdar itu ya. Si masdar. Dari masdar. Untuk masdar ya, kata ala yu'li. Jelas ya? Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Ya, jadi kita mempelajari mulai dari fikih wanita, fikih munakah. Kalau ini masuk dalam fikih munakah atau fikih tentang pernikahan. Ini fikih munakah ini dulu saya belajar itu sampai 2 semester ini. Memang panjang, ada fikih munakah 1, 2, 3 itu hampir 3 semester itu. Panjang. Ya, nanti insya Allah kita pelajari pelan-pelan. Semoga Allah menolong kita, merahmati kita dalam keadaan penuh ampunan, hidup dalam ridhonya, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma fil min muslimat. Allahumma atina fi man atayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallait. Wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta fa innaka taqdi wa la yuqda. Tabaraka rabbana ta'ala alhamdulillah ma qadayta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma da'fana al-bala wal-waba qadil ahsana min sunan syaitan sibuk para nasihat. Rabbana wa la taj'alna fil muqarrabin. Amin. Wana faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan wa arina. Amin. Allahumma wa sama wa rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan bi yadil qadil amtar. Amin. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan wa arina muslimin. Amin. Wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Alhamdulillah. Bil Qur'an.